kami mulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Delia Nara Putri dengan NIM A1D1225057 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Kemudian ada rekan saya bernama perkenalkan, nama saya Delia dengan NIM A1D1225057 sebagai pengajarnya ini. Baik teman-teman semua, di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai konsep ibadah dalam Islam. Langsung saja yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Indri dan Naila, kami persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu latar belakang. Islam sebagai agama samawi terakhir dan diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, menempatkan ibadah sebagai aspek fundamental. Syariat Islam pada dasarnya adalah bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ibadah bukanlah aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan inti dari seluruh perintah agama. Allah SWT dengan tegas menyatakan dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah ibadah. Sebagian orang memandang bahwa ibadah hanya mencakup sholat, puasa, zakat, dan haji. Pandangan ini tentu tidak salah, tetapi kurang tepat. Selanjutnya ada pengertian dari ibadah. Secara etimologis, kata ibadah berasal dari bahasa Arab abadah, yaitu ibadah yang berarti tunduk, patuh. Seorang budak disebut ab karena posisinya yang selalu tunduk kepada tuannya. Maka manusia disebut Abdullah atau hamba Allah, yang menunjukkan hubungan eksistensial antara manusia sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan. Secara terminologis, ulama memberikan definisi beragam, namun substansinya sama. Selanjutnya ada dasar hukum ibadah dalam Islam. Quran surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Selanjutnya ada Quran surah An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yattabi'ut taghut. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Yang terakhir ada Quran surah Al-Mu'min ayat 1-2 yang berbunyi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya. Oke, baik, ini saya akan menjelaskan tentang konteks ibadah. Yang pertama adalah ibadah mandat atau khusus, yaitu ibadah yang bentuk tata cara, syariat, dan punya sudah diberikan secara rinci kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya adalah sholat lima waktu, zakat dengan ketentuan Islamnya, puasa Ramadan dengan syarat tentunya, serta haji dan manasik. Kedua adalah ibadah mandat atau yaitu adalah untuk pada dasarnya
masing-masing dan dari golongan berapa? Silakan. Yang belakang Pak. Perkenalkan, saya Dewan dengan tim asal dari kaum Dewa. Apa tantangan utama dalam mengamalkan ibadah dari umat di era modern dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Kak. Selanjutnya dari sini Kak. Saya pilih kuliah. Oke, perkenalkan nama saya Ryan Azami dengan NIM 12502. Bertanya, jika ibadah menjadi semua dan diniatkan karena Allah, apakah semua pekerjaan manusia otomatis bernilai ibadah? Mengapa demikian? Terima kasih. Terima kasih. Bisa ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Perkenalkan, saya Naimi dengan NIM 12507. Izin bertanya, bagaimana konsep ibadah dapat dijadikan landasan etika kerja dalam profesi modern seperti dokter, guru, atau pengusaha? Bagaimana konsep ibadah dapat dijadikan landasan etika kerja dalam profesi modern seperti dokter, guru, atau pengusaha? Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Mungkin yang belum kebagian pertanyaannya boleh menambahkan. Jadi untuk kami meminta waktu untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Lihat aja enggak? Biar dia. Najwa. Baik, teman-teman semua, kami ingin menjawab pertanyaan dari Kela. Apabila apa dijawab oleh Indian. Selanjutnya kami lakukan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kela, yaitu pertanyaannya, apa tantangan utama dalam mengamalkan ibadah ghairul mahmudah di era modern dan bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya yaitu tantangannya adalah gaya hidup materialistis, praktik yang bertentangan dengan syariat seperti riba, serta kurangnya kesadaran bahwa aktivitas duniawi bisa bernilai ibadah. Cara mengatasinya adalah dengan pendidikan agama
yang menekankan integrasi dunia akhirat, pembiasaan niat ikhlas, serta etika Islam dalam bekerja, belajar, dan bermasyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, itu mungkin jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menambahkan atau memberi tambahan? Ini apakah dari kalian semua ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kami akan lanjut menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi, hal ini jawab oleh saya. Tadinya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan Azali, yaitu dengan pertanyaan, jika ibadah mencakup semua aktivitas yang diniatkan karena Allah, apa semua pekerjaan manusia otomatis bernilai ibadah? Mengapa demikian? Yaitu tidak semua pekerjaan otomatis bernilai ibadah, sebab syaratnya adalah niat yang kuat dan kesesuaian dengan syariat. Misalnya penerjemah yang misalnya pekerjaan yang haram seperti riba, mencuri atau menipu, tidak semua disebut ibadah meskipun seorang mengaku berniat baik. Jadi ibadah harus memenuhi dua syarat, yaitu niat ikhlas karena Allah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oke, baik, mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Mungkin dari kalian apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Jika tidak ada, kami kembalikan kepada kalian. Apakah sudah merasa puas dengan jawaban kelompok kami? Puas. Terima kasih. Kami akan lanjut menjawab pertanyaan kalian. Akan jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari juga dengan pertanyaan, bagaimana proses ibadah dapat dijadikan landasan etika seperti profesi modern, dokter atau guru atau tukang usaha? Yaitu dengan memahami bahwa pekerjaan adalah ibadah bermandat, setiap profesi harus dijalankan dengan niat ikhlas dan sesuai syariat. Itu dokter melayani pasien dengan amanah, itu bukan hanya tugas profesional tapi juga mengabdi pada Allah. Oke, baik, apakah ada yang ingin memberikan tambahan atau tambahan? Sebutkan nama dan NIM dari baik, terima kasih kepada moderator. Pada kali ini saya ingin menambah jawaban dari materi pada pagi hari ini mengenai tentang bagaimana konsep ibadah dapat dijadikan landasan etika kerja dalam profesi modern seperti dokter ataupun usaha. Dengan jawaban, ibadah dalam Islam mencakup semua amal termasuk pekerjaan jika diniatkan karena Allah, seperti dalam surah surah Al-Zariyat pada ayat 56 dengan artinya setelah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, bahwa manusia diciptakan untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk aku tadi atas tambahannya. Saya kembalikan ke Kak Naswa. Apakah sudah merasa puas dengan jawaban dan tambahannya? Baik, terima kasih. Baik, semua pertanyaan sudah kami jawab. Izin kami untuk memberikan
dan menjaga lingkungan dapat bernilai ibadah selama diniatkan dengan ikhlas karena Allah dan sesuai syariat. Dengan memahami konsep ini, umat Islam dapat memiliki hidup yang seimbang, soleh secara spiritual sekaligus bermanfaat secara sosial. Baik, mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.